Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, saudaraku, semoga hidayah, taufik dan rahmat Allah senantiasa dicurahkan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut mengkaji kitab Al-Adhkarun Nawawi. Kitab Da'awati, Kitab Jami'id Da'awat. Tentang adab doa, adab etika moral, kepantasan dalam berdoa. 1 sampai 5 sudah kita bahas. Adab doa yang berikutnya, yang ke-6, at-tadarru' wal khusyu' war rahbatu. Ketika kita berdoa, sikap pribadi kita, sikap hati kita harus tadarru', rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, khusyuk, serius, penuh konsentrasi, berdoa dengan sepenuh hati. Warahbatu, diiringi adanya perasaan takut kepada Allah, takut kalau doa kita tidak dikabul oleh Allah. Tiga sikap ini dalam berdoa, tadarru', khusyuk, dan rahbah, didasarkan pada surah Al-Anbiya ayat 90. Surah Al-Anbiya ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له, maka lalu aku kabulkan. Bentuknya Zakaria. Wa wahabna lahu, Zakaria alaihissalam berdoa meminta dianugerahi keturunan. Fastajabna lahu, maka lalu aku kabulkan bentuknya. Wa wahabna lahu Yahya, aku anugerahkan, aku berikan kepadanya keturunan Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, aku perbaiki, aku jadikan lebih baik untuknya istrinya. Maknanya tafsir Al-Jalalain, fa'atat bil waladi ba'da iqamiha,
Sesudah sebelumnya sang istri ini mandul, Allah jadikan subur, bisa memberikan, bisa menjadi jalan untuk dianugerahkannya anak keturunan. Nah, di kalimat berikutnya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Innahum, sesungguhnya mereka, nabi-nabi yang disebut tadi, kanu, mereka itu yusari'una, cepat, segera, yubadiruna fil khairat, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, tidak lambat dalam kebaikan-kebaikan. Para nabi dan rasul selalu cepat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, mereka berdoa kepadaku, raghaban, dengan sikap sangat penuh harap terhadap rahmat-Mu. Sangat berharap sangat untuk mendapatkan rahmat-Mu, wa rahaba, dan juga dipenuhi rasa takut dari siksa-Mu, termasuk takut andaikan doanya tidak Aku kabulkan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepadaku, mutawaddi'ina fi ibadatihim, khusyuk, rendah diri, rendah hati dalam ibadahnya. Jadi adab doa yang keenam, laksanakan doa itu dengan sikap tadarru, khusyuk dan rahbah. Tadarru, khusyuk dan rahbah. Di ayat yang lain, Al-A'raf ayat 55. Di ayat ini Allah justru memerintahkan siapapun yang berdoa, Allah perintahkan untuk dengan sikap terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u, kalian semua berdoalah, rabbakum, kepada Rabb kalian, tadarru'an, dengan sikap sebagai hamba yang hina di hadapan Allah, hamba yang tidak bisa apapun tanpa kehendak Allah, hamba yang tidak mempunyai apapun tanpa pemberian dari Allah. Berdoa dengan sikap seperti itu, wa khufyah, dan juga dengan suara yang rendah, sir, tidak teriak-teriak, dengan suara yang rendah, yang halus, yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Kaitannya dengan sikap doa, Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas dalam sikap doanya. Dalam tafsir Jalalain, bittasadduqi wa raf'is saut, dengan suara yang tinggi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Allah enggak suka. Gunakan suara yang rendah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Jadi adab yang keenam dalam berdoa, gunakan sikap yang terbaik, yaitu sikap rendah hati, rendah diri, dengan suara yang tidak teriak-teriak, suara yang pantas sepantasnya kita berdoa kepada Allah. Ini adab yang keenam. Berikutnya sabi, adab yang ketujuh, ayat jima bitalab,
wa yuqinu bil ijab wa yusaddiqu raja'ahu fiha. Kalimat doanya harus mantap, bukan ragu-ragu, harus pasti, yakin dalam hati akan diijabah oleh Allah. Pengharapan kita dalam doa itu harus lurus, harus benar, pasti. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku iman, Islam, kesehatan. Pasti, jangan tanda tanya. Anugerahkanlah kepadaku iman Islam jika engkau mau ya Allah. Jangan, harus pasti meminta, benar-benar meminta kepada Allah. Kata Imam Nawawi, wa dalailuhu katsiratun masyhuratun. Dalil untuk hal ini bahwa doa harus pasti, kita yang berdoa harus mantap, harus yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dalilnya banyak dan masyhur. Qala Sufyan as-Sawri, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, berkata Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in rahimahullah, la yamna'anna ahadukum minad du'a'i ma ya'lamuhu min nafsi. Janganlah ada di antara kalian yang menghalangi dari doanya apa yang dia ketahui dalam dirinya. Jangan ada sikap diri yang justru menjadikan doa kita terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya ketika kita berdoa, gunakan kalimat yang pasti. Ya Allah, berikan anu, berikan anu, berikan anu. Kalau engkau tidak berikan ya Allah, pada siapa lagi yang aku harus meminta? Agungkan Allah, tempatkan Allah sebagai Rabb, satu-satunya tempat kita meminta. Jika Allah nggak kabulkan, tidak ada tempat lain yang bisa mengabulkan. Mantap. Kata Sufyan bin Uyainah, fa inna Allah Ta'ala ajaba sabal makhlukin, iblis. Iblis saja seburuk-buruk makhluk diijabah permintaannya oleh Allah. Iblis, makhluk yang durhaka pada Allah, ketika meminta dikabulkan permintaannya oleh Allah. Karena kalimat yang digunakan oleh iblis kalimat yang pasti. Ada di surah Al-A'raf ayat 14 dan 15. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Permintaan iblis, Rabb, wahai Tuhan, anzirni, tundalah kematianku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala, Allah jawab, innaka minal mundarin. Iya, engkau termasuk sedikit dari makhluk yang akan ditunda kematiannya. Jadi iblis makhluk yang paling haka kepada Allah. Karena kesombongannya, doanya, permintaannya saja diijabah oleh Allah dengan kalimat yang pasti. Ada yang mengatakan malaikat selalu benar, tidak pernah salah. Iblis sebaliknya selalu salah, nggak pernah benar. Kalimat pertama, malaikat selalu benar, tidak pernah salah, saya setuju. Saya setuju, malaikat selalu benar, tidak pernah salah. Namun kalimat kedua, ungkapan iblis selalu salah, tidak pernah benar, saya berpandangan ungkapan itu salah.
Jadi iblis bukan berarti tidak pernah benar sama sekali. Dalam pandangan saya, iblis sering salah, nyaris selalu salah, tapi ada benarnya. Bagian mana iblis benar? Pertama, ketika iblis mengatakan bahwa semua manusia akan bisa dia goda, akan bisa dia ganggu, kecuali orang-orang yang ikhlas. Di bagian ini iblis benar. Siapapun, walaupun rajin ibadah, ketika dia tidak ikhlas akan mudah diganggu oleh iblis, disesatkan oleh iblis. Meskipun dia berilmu, ulama, ketika tidak ikhlas dalam aktivitas ta'limnya, ilmunya, dia akan mudah disesatkan oleh iblis. Kecuali orang-orang yang ikhlas, itu yang tidak akan bisa digoncangkan, disesatkan, diombang-ambingkan oleh iblis. Dalam hal ini iblis benar. Allah kabarkan tentang hal itu di surah Shad, surah ke-38 ayat 82 dan 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, berkata iblis, fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, pasti mereka manusia aku akan sesatkan semuanya. Dan iblis yakin akan berhasil, illa kecuali yang tidak akan bisa dia sesatkan, ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara hambamu, al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Jadi dalam hal ini iblis benar. Jadi iblis itu bukan makhluk yang selalu salah, nggak pernah benar, enggak. Yang kedua, kebenaran iblis ketika di hari kiamat nanti iblis dituduh oleh orang-orang yang sesat bahwa mereka sesat karena iblis membantahnya. Surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 28 sampai 31, percakapan antara orang-orang yang sesat yang masuk neraka dengan iblis di hadapan Allah. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Orang-orang yang sesat mereka berkata, dulu kalian selalu menggaulkan kami, mendatangi kami dari kanan, dari kiri, depan, belakang, untuk menyesatkan kami. Qalu, iblis menjawab, bal lam takunu mu'minin, bukan, tapi kalian memang tidak beriman. Bukan karena kami, tapi kalian memang tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Kami enggak punya kekuasaan, kami enggak punya daya untuk menyesatkan kalian. Kami enggak pernah memaksa kalian, kami enggak punya kekuatan untuk memaksa kalian agar sesat. Enggak. Kalian memang orang-orang yang sesat, yang nyeleweng. Fahaqqa 'alaina qaulu rabbina
inna ladaikun. Sudah tetap ketentuan Allah buat kita bersama, bahwa kita akan merasakan adab Allah. Siapapun manusia ketika sesat, iblis dijadikan kambing hitam, padahal iblis tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti jejak langkah mereka. Enggak pernah iblis memaksa kita. Bagaimana mungkin dia memaksa? Kitanya saja yang terlalu nurut dengan ajakan sesat dia. Ketika iblis disalahkan, iblis berkata, kami gak punya kekuasaan terhadap kalian untuk memaksa kalian ikut kami, tapi memang dasar kalian yang sesat. Saudaraku yang berbahagia, jadi ini ada doa yang ke-7. Gunakan kalimat yang pasti serta yakin dalam hati bahwa doa kita akan diijabah, akan diterima, dikabul, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada berikutnya lagi, ada doa yang ke-8, ke-9, dan selanjutnya yang ke-10. Insya Allah kita lanjut di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu